Ini Syekh Nur Muhammad Hadiwanata Sunan Parung yang dinamakan, yang itu seorang penyebar agama Islam pertama di Parung dan sekitarnya. Beliau lahir pada waktu menjelang Fajar Shodiq hari Senin 20 Ramadan 831 Hijriah, bulan Masehinya 30 April 1412 Masehi. Ayah beliau bernama Syekh Muhammad Alwi Al-Hasani dan ibunya bernama Rofiatur Rahmah. 70 malaikat ruh Dewi Maryam, Dewi Khadijah, Rasul 133 Rasul dan 70 aulia Allah hadir ketika beliau lahir. Amin. Beliau mulai berguru sejak usia 6 tahun. Pada saat usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Subhanallah, pada usia 12 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 15 juz, dan 2 tahun kemudian beliau sudah hafal dari keseluruhan Al-Quran. Usia 15 tahun hafal beberapa kitab, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir, Ulumul Hadis, Nahwu Shorof, Badi Ma'ani Bayan, Fathul Wahhab, Siyasah Akhlak, Tasawuf dan lain-lain. Di antara guru beliau adalah Syekh Zatul Kahfi, yaitu yang di Tanah Cirebon Zatul Kahfi, Syekh Ahmad Sambashi, Syekh Abu Khair, Syekh Ahmad Imam Syarani dan lain-lain, masih banyak gurunya. Sambil menuntut ilmu, beliau bekerja sebagai penjaga kebun seorang patih kerajaan Linggawesi untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan. Masya Allah, sambil menuntut ilmu, sambil bekerja, sambil mencari ilmu. Untuk orang-orang dahulu sangat luar biasa. Setelah dinyatakan lulus, beliau diutus oleh Syekh Zatul Kahfi, yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sampailah beliau di sebuah hutan tempat berkumpul para pendekar ilmu hitam sedang adu kesaktian. Singkat cerita, beliau dapat mengalahkan semua pendekar ilmu hitam tersebut. Kemudian tersebut diberi nama petarung yang sekarang disebut makanya Parung, yaitu dulunya seorang petarung, seorang jawara, seorang ahli ilmu. Dan Syekh Nur Muhammad Hadiwanata dipanggil dengan sebutan Sunan Parung yang bermukim dan mendirikan pendopo Al-Mathin. Beliau pertama kali menginjakan kaki di tanah Parung, yaitu di tempat yang sekarang disebut Kapling Degleng, yang berada di daerah Lebak Wangi. Dahulu saat beliau tiba, beliau bertingkah seperti orang Degleng gila, karena sedangkan berada pada tingkah wali Zainab Wali Majnub. Beliau menghabiskan usianya untuk berjuang di segala bidang, terutama mendidik ruhani, jasmani, iman, Islam, ihsan, dan mengembleng rakyat untuk melawan penjajah. Sunan Parung 7 tahun menjadi penasehat di Kidemang Arya. Sunan Parung juga membimbing Demang Arya membaca 2 kalimat syahadat dengan menyesuaikan nama Kidemang Arya dengan nama ada di Lauhul Mahfuz, yaitu Abdul Qahar. Di suatu malam Jumat habis melaksanakan tahajud, beliau memanggil salah satu putranya dan berwasiat, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kibarkanlah bendera Nabi Muhammad dimanapun kamu berada. Tetaplah bersama para kekasih Allah, maka kamu akan selamat di dunia akhirat. Satu hari lagi aku akan mi'raj, dan tetap pada hari Sabtu di ini hari 27 Rajab Februari 1525 beliau wafat. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wadkhilna jannata birahmatika ya arhamar rahimin min barakatihi wa karomatihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiai Mahsudin, Pati, Jawa Tengah. Thariqah Qadiroh Nas Abandiyah pada pesantren Surul Yalawa. Ini mungkin yang inginnya